Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya untuk belajar matematika. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang limit fungsi tak hingga dan teorema limit. Nah, sebelum ke materinya, di sini saya akan sedikit review sama tugas-tugas kalian. Kalau saya perhatikan ya, udah periksa beberapa. Jawaban kalian itu kesalahannya sama semua. Dari penulisan, dari jawaban, semuanya sama, kesalahannya di nomor yang sama. Nah, jadi sekarang saya mau review sedikit tentang tugas kemarin. Nah, pada kesempatan ini kita akan review soal nomor 2 kalau nggak salah ya di tugasnya. Nah, di soal kan diketahui bahwa limit X mendekati 0 nih X mendekati 0 dari akar 1 ditambah X dikurang akar 1 dikurang X per X. Nah, ini kan bentuknya, kalau misalkan ya, untuk cara membuktikannya itu kita mau pakai cara apa? Yang pertama itu, caranya adalah coba pakai substitusi. Nah, kalau misalkan ini disubstitusikan, maka hasilnya kan jadi akar 1 ditambah 0 dikurang akar 1 dikurang 0 per 0. Nah, ini kan bentuknya jadi 0 per 0 kan. Nah, kalau misalkan bentuknya 0 per 0, berarti ini itu namanya bentuk limit tentu. Nah, berarti kita nggak bisa langsung substitusikan aja. Nah, caranya gimana? Nah, gunakan cara berikutnya, yaitu faktorisasi, kalau enggak, dikali akar sekawan. Nah, menurut soal nomor 3 ini, di sini kan berarti dari sini kita bisa gunakan itu cara. Nah, ini berarti dikali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya yang mana? Berarti dari akar X ditambah 1 ditambah akar 1 dikurang X per akar 1 ditambah X ditambah akar 1 dikurang X. Nah, ini tuh pakai cara kali akar sekawan. Akar sekawan ya. Nah, setelah dikali akar sekawan, ini sederhanakan dulu, cari dulu, maka didapat jadi 2x per x dikali akar 1 ditambah x ditambah akar 1 dikurang x. Nah, ini kan bisa nih, habis nih, setelah disederhanakan. Maka langsung substitusikan aja nilai x-nya. Jadi 2 per akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0. Maka ketemu hasilnya. 2 per akar 1 ditambah akar 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini didapat dari mana coba? Karena akar 1 itu adalah 1, ditambah akar 1 sama dengan 1, berarti jadi 2 per 1 ditambah 1, sama dengan 1. Begitu ya caranya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang limit tak hingga. Nah, ini juga sama. Di limit tak hingga itu ada bentuknya. Kalau misalkan bentuknya itu adalah tak terhingga per tak terhingga, berarti itu tidak bisa disubstitusikan langsung, tapi ada caranya. Nah, ini adalah rumusnya. Biar lebih jelasnya langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya adalah ini. Misalkan limit X mendekati tak terhingga dari 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 6 per 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 1. Nah, langkah pertama itu adalah kalau misalkan dia bentuk tak terhingga, kita bisa pakai cara membagi dengan pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi ya. Nah, perhatikan di sini. Variabel pangkat tertingginya adalah berapa? Ya, X pangkat 2. Nah, berarti semuanya kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu X kuadrat. Nah, ini dinamakan cara bagi dengan pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi.
pangkat tertinggi. Nah, karena di sini pangkat tertingginya itu adalah variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat kan. Nah, berarti semuanya dibagi dengan x kuadrat. Nah, maka didapat 4x kuadrat per x kuadrat ditambah 3x per x kuadrat dikurang 6 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat dikurang 8x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat. Nah, ini sederhanakan. 4x kuadrat per x kuadrat itu sama dengan 4. Ini 3x per x kuadrat itu jadi 3 per x. Ini tetap min 6 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat itu sama dengan 2. Min 8x per x kuadrat itu sama dengan 8 per x. Ini tetap jadi dikurang 10 per x kuadrat. Maka, nah setelah bentuknya gini, tinggal substitusikan nilai x-nya, yaitu tak terhingga. Berarti 4 ditambah 3 per tak terhingga dikurang 6 per tak terhingga kuadrat per 2 dikurang 8 per tak terhingga dikurang 1 per tak terhingga kuadrat. Nah, kalau misalkan dia dibagi tak terhingga, hasilnya pasti 0. Maka didapat 4 ditambah 0 dikurang 0 per 2 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 2. Gitu. Mudah kan? Nah, kalau kalian paham cara-caranya, pasti pengerjaannya juga pasti gampang. Nah, kita coba ke bentuk yang kedua, yaitu kalau misalkan bentuknya adalah tak terhingga dikurang tak terhingga. Nih, bentuknya kayak gini. Nah, langsung aja ke contoh soal, yaitu yang ini. Misalkan limit, langsung aja ke contohnya, ini adalah limit x mendekati tak terhingga dari x dikurang akar x kuadrat ditambah 4. Nah, ini juga sama caranya. Kalikan dulu dengan akar sekawannya. Akar sekawannya berarti jadi limit x mendekati, oh ini tak terhingga ya. Ini tuh tak terhingga. Tak terhingga x dikurang akar x kuadrat ditambah 4x dikali x ditambah x akar x kuadrat ditambah 4 per x ditambah akar x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini bisa disederhanakan, hasilnya jadi x dikali x jadi x kuadrat. Ini nanti hasilnya jadi x kuadrat ditambah 4x. Per yang di bawah tetap x ditambah akar x kuadrat ditambah 4. Nah, setelah ini kan bisa disederhanakan. Ini hasilnya habis. Yang ini habis, jadi sisa min 4x. Nah, yang di bawah tetap. Nah, sekarang bagikan dengan pangkat tertinggi. Sama dengan limit x mendekati terhingga dari min 4x per x ditambah akar x kuadrat ditambah 4x. Nah, sama dengan hasilnya sama-sama, berarti ini pangkat tertingginya berapa x? Berarti ini udah langkah ke bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, maka didapat hasilnya adalah setelah dibagi dengan pangkat tertinggi, maka didapat hasilnya min 4 per 1 ditambah akar 1 ditambah 4 per x. Sama dengan, sekarang tinggal substitusikan nilai tak terhingganya jadi min 4 per 1 ditambah akar 1 ditambah 4 per tak terhingga. Maka sama dengan min 4 per 1 ditambah akar 1 sama dengan min 2. Nah, kalau misalkan untuk limit tak terhingga itu gampang aja. Kalian harus bisa nentuin dia itu ke dibaginya. Yang pertama itu kalian harus bisa mengubahnya ke bentuk akar dikali akar sekawan. Kemudian pakai cara dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Itu cara gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teorema limit. Nah, di sini juga ada beberapa teorema limit yang digunakan biasanya. Nah, ini ada 8, dibaca aja. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini. Misalkan ada limit x mendekati 1 dari 7x dikurang 4. Nah, ini bisa kita cari selain pakai cara yang biasa,
kita juga bisa pakai cara yang pakai teorema limit. Nah, misalkan ini, awalnya limit X mendekati 1 dari 7X dikurang 4, kemudian ini jadi limit 7X per limit X mendekati 1 dari 7X dikurang limit X mendekati 1 dari 4. Nah, ini termasuk teorema ketiga, berarti dipisah lagi. Yang awalnya 1 jadi dipisah. Nah, berikutnya ini yang kemudian karena 7 itu adalah suatu konstanta, maka 7-nya bisa dikedepanin, maka jadi limit X mendekati 1 dari X dikurang limit X mendekati 1 dari 4. Maka tinggal substitusikan aja nilai X-nya. 7 dikali 1 dikurang 4. Maka ketemu hasilnya 3. Gitu. Selain pakai cara yang 4 tadi, selain cara pakai substitusi, faktorisasi, dikali akar sekawan, dan dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, bisa juga pakai teorema ini. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang contoh kedua. Nah, di sini ada soalnya limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 per akar 2X kuadrat ditambah 1. Nah, ini langkah pertama itu dipisah dulu. Jadi dipisah seperti jadinya awalnya kan limit X mendekati 2 dari langsung nih. Nah, dipisah jadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 per limit X kuadrat dari akar 2X kuadrat ditambah 1. Nah, ini pakai teorema yang ke-6. Nah, langkah berikutnya ikutin teorema ketiga, dipisah lagi. Jadi masing-masing dicari limitnya. Kemudian kalau misalkan dia bentuk akar juga bisa dipakai teorema 8. Jadi akarnya yang di luar. Yang tadi kan di awal limit X mendekati 2 dari akar sekian. Nah, di teorema 8 bisa diubah jadi akar limit X mendekati 2 dari 2X ditambah 1. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal cari aja limitnya. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat itu sama dengan, tinggal substitusi ya, nilai X-nya. Jadi 2X, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 2 per 2 dikali 2 kuadrat ditambah 1. Maka didapat hasilnya 4 ditambah 6 dikurang 2 per akar 8 ditambah 1. Sama dengan 8 per 3. Untuk belajar limit sebenarnya konsep limitnya sebenarnya gampang saja, tapi biasanya kesalahannya itu, yang sulitnya itu pasti di aljabarnya, kemudian di konsep substitusi pasti ada juga yang bingung, terus faktorisasi itu pasti sering bingungnya juga, faktorisasi itu gimana gitu, cari akar-akarnya gimana. Kemudian juga pada saat mengali dengan akar sekawan itu biasanya kesalahannya di situ. Kemudian membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi kalian harus belajar lagi tentang aljabar, akar, dikali akar sekawan itu bentuknya gimana sih, sama yang dibagi dengan variabel tertinggi. Sebenarnya materi limit itu gampang aja konsepnya. Berikutnya sekarang ini ada tugasnya. Nah, ini tugasnya dikerjakan masing-masing ya. Coba kerjainnya tuh sendiri-sendiri aja. Jangan sampai kayak tugas minggu kemarin itu kalian itu punya kesalahannya sama, jawabannya sama. Kayak jadi satu orang aja yang ngerjain. Jadi saya harapkan untuk tugas ini coba dikerjakan sendiri. Ini tidak jauh kok dari contoh soal yang saya berikan, hanya angkanya saja yang berbeda. Jadi silahkan kerjakan sendiri. Dan untuk materi limit udah selesai ya, dari limit hingga sama limit tak terhingga sama teorema limit, cuman segitu doang. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama
Kalian itu ditanyakan aja, jangan takut. Kita belajar sama-sama kok. Mungkin untuk materi kali ini selesai. Terima kasih.